Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Naga Bista Kucoro, dan kali ini saya akan membawakan materi singkat saya, yaitu Edukasi Time Management Aktivitas Daring. Materi ini dibuat sebagai proker KKN periode 4, unit DO 298, subunit 2, Keragilan Sinduadi. Oke. Nah, untuk memulai materi ini, saya akan menjelaskan daftar isi dari presentasi singkat ini. Pertama itu ada penjelasan singkat mengenai pentingnya time management. Yang kedua ada kendala yang sering dialami dalam mengatur waktu aktivitas daring. Nomor tiga ada cara mengatur waktu dengan baik dalam beraktivitas daring. Nomor empat ada pengenalan aplikasi dan tools yang dapat membantu efektivitas manajemen waktu. Dan nomor terakhir ada saran dan penutup. Nah, bagian pertama, time management. Kenapa sih time management itu penting? Nah, jadi kemampuan untuk mengatur waktu atau jadwal itu sangat dibutuhkan agar dapat memiliki sikap disiplin dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemampuan mengatur waktu yang baik juga dapat membuat orang tersebut melakukan lebih banyak hal produktif dalam terbatasnya waktu yang dimiliki. Nah, terus kan sekarang kita lagi dalam kondisi pandemi yang mana banyak kegiatan produktif atau produktivitas kita yang berubah dari tadinya kita jalankan secara online, namun sekarang terpaksa atau harus beradaptasi menjadi bentuk aktivitas daring. Nah, jadi dari transisi itu banyak kendala yang muncul. Pertama tuh ada, saya terasa tidak ada batasan antara waktu bekerja dan istirahat. Lalu ada juga banyak yang meeting online, terasa sangat melelahkan. Meskipun mungkin ada orang yang pikir, oh kalau misalnya online itu tidak melelahkan, tetapi ternyata setelah dijalankan, kadang bisa juga banyak yang meeting online itu terasa sangat melelahkan. Lalu ada jadwal meeting saling bertabrakan antara dalam suatu grup, dan juga sulitnya menyesuaikan jadwal antar anggota. Nah, terus gimana sih biar kita bisa mengatur waktu lebih baik dalam beraktivitas daring? Yang pertama itu kita bisa dan sangat disarankan untuk buat jadwal kegiatan secara terstruktur. Nah, ini juga mungkin ini bukan suatu konsep yang berlaku di aktivitas daring, cuma ini akan juga sangat baik dilakukan dalam kita beraktivitas normal di luar pandemi. Gitu. Dengan ada jadwal kegiatan, kita tuh dapat memiliki tingkat disiplin lebih tinggi terhadap jadwal yang kita buat. Selain itu, jika telah membuat jadwal kegiatan secara terstruktur, akan jauh lebih mudah untuk kita membuat skala prioritas, di mana kita bisa menentukan di hari tertentu atau pada waktu tertentu mana kegiatan yang harus kita dahulukan. Lalu saran yang nomor dua, jika bisa jangan buat semua kegiatan dalam format meeting. Nah, meskipun dilakukan secara online, kegiatan yang bersifat meeting atau rapat langsung itu juga bisa sangat melelahkan, apalagi kalau misalnya frekuensinya sering. Nah, berdasarkan salah satu riset, normalnya itu seorang hanya dapat fokus selama kurang lebih dari 52 menit. Ya, dalam suatu meeting. Nah, selebihnya itu apa ya, kadar fokus itu makin sulit untuk dijaga konsentrasinya. Makanya disarankan kalaupun lagi buat meeting juga itu dilaksanakannya dalam durasi yang tidak terlalu lama karena waktunya tidak akan seproduktif dibanding durasi yang lebih singkat. Nah, juga perlu diingat juga sebenarnya tidak semua kegiatan dalam tim, konteks dalam tim, membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai anggota. Jadi agendakanlah sebagian kegiatan dengan kategori seperti itu secara tidak dihadiri langsung. Nah, dengan begitu masing-masing individu tuh dapat mengerjakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketersediaan jadwalnya masing-masing, yang mungkin sangat-sangat berbeda dibanding jadwal masing-masing individu dalam keadaan normal. Nah, yang ketiga, perlu untuk kita membagi mana yang kita alokasikan untuk jam kerja dan atau produktif atau jam istirahat dan juga jam istirahat. Nah, meskipun dalam kondisi pandemi, tetap penting untuk menjaga pentingnya tetap penting untuk menjaga nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga produktivitas itu adalah memiliki waktu istirahat. Dan soalnya kalau misalnya tanpa istirahat yang cukup, jam yang kita alokasikan untuk waktu produktif itu mungkin output-nya tidak akan sebagus jika kita memiliki istirahat cukup. Karena itu, kita perlu diingat bahwa jam istirahat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan maka dari itu kita juga harus mengalokasikan hari kita dalam satu hari itu mana yang kita jadikan itu sebagai jam produktif, di mana kita fokus dengan pekerjaan kita, namun kita juga harus bisa memberi batas mana itu jam istirahat, di mana pemikiran-pemikiran tentang pekerjaan itu semuanya sudah kita tinggalkan.
Nah, terus juga ini sangat-sangat penting, yaitu dalam mengadakan kegiatan yang bersifatnya meeting, pastikan waktu pelaksanaannya itu sudah disetujui bersama beberapa hari sebelumnya. Nah, soalnya ini kembali kepada salah satu kendala yang saya sebutkan di awal, yaitu dalam beraktivitas daring itu dirasa sangat susah buat menyocokkan jadwal antar individu. Nah, maka dari itu, alangkah lebih baiknya jika dalam mengadakan meeting yang harus dihadiri secara aktif oleh berbagai macam individu, itu uh, waktu pelaksanaannya itu sudah disetujui jauh-jauh hari. Semakin jauh itu semakin bagus. Mungkin bisa H-7, H-seminggu, H-4, atau H-5, atau sekitar seperti itu. Soalnya kalau misalnya ngadain meetingnya dadakan, itu juga belum tentu semua orang itu dapat menghadiri. Nah, lalu ada beberapa tools atau aplikasi yang dapat membantu mengatur kegiatan dan mengatur waktu. Ini saya akan memberikan beberapa contoh. Pertama itu ada namanya Boosted, dan di Boosted ini jadi kalian bisa membuat jadwal pekerjaan-pekerjaan kalian dan mengalokasikan waktu yang akan kalian rencanakan untuk dikerjakan di pekerjaan itu. Nah, dari situ juga aplikasi ini bisa membreakdown atau mendetailkan kembali waktu yang telah kalian gunakan dalam masing-masing pekerjaan dan tiap harinya. Nah, itu juga bisa kalian lihat dalam bentuk kalender. Nah, untuk aplikasi kedua ada namanya Forest, dan di Forest ini yang menarik adalah dia menjadikan time management itu sebagai hal yang menyenangkan, karena di sini dia bentuknya seperti game, dan di game ini kalian bisa membuat sebuah kebun, dan pohon-pohon yang kalian gunakan yang bisa kalian taruh di kebun ini didapatkan dari achievement atau waktu yang kalian gunakan secara produktif. Misalnya kalian ingin membuat 25 menit tanpa mengecek handphone karena kalian pengen mengalokasikan untuk hal yang lebih produktif, seperti misalnya mempelajari buku pelajaran. Nah, dari situ kalian bisa mendapatkan pohon baru dan itu bisa ditanam di kebun kalian. Jadi semakin kalian produktif dengan waktu kalian, semakin besar juga kebun kalian. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada aplikasi lain namanya Toggle, dan ini juga mirip seperti aplikasi yang pertama. Nah, tapi mungkin salah satu keuntungan dari aplikasi ini aplikasinya tersedia di berbagai platform. Jadi itu bisa ada di Android, di Apple, di Windows, dan berbagai macam. Dan aplikasi ini juga bisa menyatukan berbagai platform itu dan menyatukan kalendernya. Jadi reminder dari aktivitas yang akan kalian kerjakan itu bisa muncul di berbagai platform. Nah, beberapa tadi itu hanya sebagian contoh aplikasi dan kegunaannya, namun di luar sana masih banyak banget aplikasi yang bisa kalian explore lebih lanjut. Nah, sebagai penutup, perlu kita sadari bahwa banyak perbedaan dalam mengatur jadwal aktivitas secara daring dibandingkan normalnya. Oleh karena itu, penting bahwa kita melakukan adaptasi-adaptasi yang diperlukan untuk dapat mengatur jadwal, untuk mengatur waktu secara daring. Dengan begitu, produktivitas akan tetap terjaga meski beraktivitas secara daring. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kontak saya di nomor ini atau email. Terima kasih.